Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gina Sofia Mahfuzah dari Lokal PAIE Angkatan 2021. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin. Baiklah, di sini saya akan membuat video untuk menjawab pertanyaan dari Ibu dosen, Ibu Desi Yuliana Wekarjo MPD, untuk memenuhi tugas akhir, yaitu pada mata kuliah Kewarganegaraan. Baik, kita langsung masuk kepada soal yang pertama, yaitu demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah suatu sistem demokrasi yang berdasarkan pada asas kekeluargaan dan gotong royong yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat, memiliki kandungan beberapa unsur-unsur kesadaran dalam religius, menjunjung tinggi kebenaran, budi pekerti luhur dan kecintaan, berkesinambungan, dan berkepribadian Indonesia. Menurut Profesor Dardi Darmodiharjo, menurut beliau bahwa pengertian demokrasi Pancasila ialah paham demokrasi yang bersumber dari kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang perwujudannya seperti dalam ketentuan-ketentuan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, menurut Ensiklopedia Indonesia, pengertian demokrasi Pancasila yaitu bahwa Pancasila meliputi bidang-bidang politik, sosial, ekonomi, serta yang dalam penyelesaian masalah-masalah nasional yang berusaha sejauh mungkin menempuh jalan permusyawaratan untuk mencapai mufakat. Civil society atau masyarakat sipil atau masyarakat madani adalah masyarakat dengan ciri-ciri yang terbuka, egaliter, bebas dari dominasi dan tekanan negara. Masyarakat sipil merupakan elemen yang sangat signifikan dalam membangun demokrasi. Posisi penting masyarakat sipil dalam pembangunan demokrasi adalah dengan adanya partisipasi masyarakat dalam proses-proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh negara atau pemerintahan. Masyarakat madani dalam bahasa Inggris yaitu civil society dapat diartikan sebagai suatu masyarakat yang beradab dalam pembangunan, menjalani, dan memaknai kehidupannya. Kata madani berasal dari bahasa Arab yang artinya sivil atau civilized yang berarti beradab. Istilah masyarakat madani adalah terjemah dari civil atau civil society yang berarti masyarakat yang berperadaban. Menurut Puntheim, 1994 mendefinisikan istilah civil society sebagai seperangkat gagasan etis yang mengejawantah dalam berbagai tatanan sosial, dan yang paling penting adalah usaha untuk menyelaraskan berbagai konflik kepentingan antara individu masyarakat dan negara. Penggunaan istilah masyarakat madani sebagian besar di Indonesia sepakat bila digunakan sebagai padanan kata civil society. Selain istilah ini, sifat selesai itu juga diterjemahkan ke dalam istilah-istilah lain seperti masyarakat sipil, masyarakat kewarganegaraan, masyarakat beradab, atau budaya. Pengertian sistem dapat juga dikaitkan dengan sistem ketatanegaraan yang diartikan sebagai suatu susunan ketatanegaraan, yaitu segala sesuatu yang berkenaan dengan organisasi negara, baik menyangkut susunan dan kedudukan lembaga-lembaga negara berkaitan dengan tugas, fungsi dan wewenangnya masing-masing maupun hubungan satu sama lain. Indonesia tercatat telah mengalami beberapa kali perubahan sistem pemerintahan, di antaranya yang pertama pada tahun 1945 sampai 1949, Indonesia pernah menganut sistem pemerintahan presidensial. Yang kedua, pada tahun 1949 sampai 1950, Indonesia pernah menganut sistem pemerintahan parlementer yang semu. Yang ketiga, tahun 1950 sampai 1959, Indonesia pernah menganut sistem pemerintahan parlementer dengan demokrasi liberal. Yang keempat, pada tahun 1959 sampai 1966, Indonesia pernah menganut sistem pemerintahan presidensial secara demokrasi terpemimpin. Kelima, pada tahun 1966 sampai 1998 atau Orde Baru, Indonesia pernah menganut sistem pemerintahan presidensial. Dan yang keenam, yang terakhir, pada tahun 1998 sampai sekarang atau yang disebut dengan reformasi, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, sebelum mengalami amandemen Undang-Undang Dasar 1945, mengatur kedudukan lembaga tinggi, lembaga tertinggi negara, serta hubungan antara lembaga-lembaga tersebut. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi tertinggi yang di bawahnya ada lembaga tertinggi, yakni MPR sebagai kedaulatan rakyat yang diberikan kewenangan penuh oleh masyarakat. MPR memberikan dan
mendistribusikan kekuasaannya atau distribusi of power kepada 5 lembaga tertinggi yang kedudukannya sejajar, yaitu MA, Presiden, DPR, DPD, dan BPK. Adapun lebih jelasnya dapat dilihat dari skema berikut di bawah ini. Selanjutnya, sistem ketatanegaraan Indonesia setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sistem ketatanegaraan Indonesia setelah amandemen sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum tertinggi di mana kedaulatan berada di tangan rakyat yang dijalankan sepenuhnya oleh Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang memberikan berbagai kekuasaan atau yang disebut dengan division of power kepada lembaga-lembaga negara dengan kekuasaannya yang sama dan sejajar. Dalam hal ini, Presiden dan Wakil Presiden, MPR, meliputi DPR dan DPD, BPK, dan lembaga kehakiman yaitu meliputi MA, MK, dan KY. Adapun skemanya sebagai berikut. Nomor 2, penanggulangan korupsi dan kemiskinan. Upaya penanggulangan korupsi dan kemiskinan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Propenas ditempuh melalui 2 sistem utama. Yang pertama, melindungi keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara, dan yang kedua, membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan kronis dengan memberdayakan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru. Strategi tersebut selanjutnya dituangkan dalam 3 program yang langsung diarahkan kepada penduduk miskin. Yang pertama yaitu penyediaan kebutuhan pokok, yang kedua pengembangan sistem jaminan sosial, dan yang ketiga pengembangan budaya usaha masyarakat miskin. Kebijakan tersebut menurut Premi dan Harjanto tahun 2002 halaman 29 didasarkan kebutuhan untuk menutupi penurunan daya beli penduduk akibat krisis ekonomi. Nomor 3, pemberantasan mafia hukum di Indonesia. Yang pertama yaitu kasus Joko Chandra adalah wujud dari kasus mafia hukum. Skandal pelarian terpidana perkara pengalihan hak tagih Bank Bali dinilai sebagai wujud nyata praktik mafia hukum. Skandal tersebut menunjukkan betapa rapuhnya tata kelola dan sistem penegakan hukum di Indonesia. Diketahui Joko Chandra telah buron sejak 2009. Membuat geger beberapa waktu lalu dengan masuk ke Indonesia tanpa terdeteksi. Bahkan, Joko sempat membuat KTP elektronik, mengajukan petinjau kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, membuat paspor, dan keluar Indonesia lagi sehingga dibekukan di Malaysia pada Kamis, tanggal 30 bulan 7. Yang kedua, yaitu kasus Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mukhtar ditangkap KPK di rumah dinasnya pada 2 Oktober 2013. Dia diduga terlibat suap dalam penanganan gugatan Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, dan Kabupaten Lebak, Banten. Setelah menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor, Akil Mukhtar divonis seumur hidup dan dia dinilai terbukti menerima uang lebih dari 57 miliar dan 500.000 US dollar selama menjadi hakim konstitusi. Nomor 4, solusi mengatasi kemiskinan di Indonesia, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan yang luas dan banyak untuk warga, adanya upaya memberikan bantuan atau subsidi kepada warga kurang mampu terhadap kebutuhan pokok, upaya meningkatkan berbagai fasilitas warga atau masyarakat seperti jalan, listrik, dan lainnya, penghapusan larangan impor beras, adanya pembatasan pajak dan retribusi daerah yang dapat merugikan usaha lokal maupun orang miskin, memberikan warga atas hak penggunaan tanah demi kesejahteraan warga miskin, terus melakukan perbaikan pendidikan ke semua daerah yang ada tanpa pilih kasih. Terakhir, nomor 5, gerakan politik keagamaan di Indonesia. Gerakan politik adalah gerakan sosial kemasyarakatan di bidang politik. Gerakan politik dapat berkisar di sekitar suatu masalah atau dari serangkaian isu permasalahan atau sekitar himpunan prihatin yang bersama dari sekelompok sosial. Sedangkan keagamaan adalah sifat-sifat yang terdapat dalam agama atau segala sesuatu mengenai agama. Keagamaan merupakan segala sesuatu yang memiliki sifat dalam agama atau hal yang berhubungan dengan agama. Jadi, gerakan politik keagamaan adalah gerakan sosial kemasyarakatan di bidang politik yang berhubungan dengan agama di Indonesia. Sedangkan refleksi historis atau refleksi sejarah bermakna sebagai hasil dari kegiatan atau proses berpikir yang reflektif. Reflektif di sini yaitu
dengan berpikir yang didasarkan pada alasan atau tujuan. Tentang sejarah dalam bentuk gagasan, pemikiran, ajaran, bahkan falsafat tentang sejarah. Direfleksi historis politik Islam Jadi, refleksi historis politik Islam Indonesia adalah hasil atau gagasan tentang politik Islam di Indonesia yang sesuai dengan ajaran, faham, falsafat bangsa Indonesia. Baik, sekian jawaban dari saya. Terima kasih kepada Ibu yang telah mendengarkan jawaban saya dari awal sampai akhir. Mohon maaf Ibu apabila ada kesalahan baik pengucapan ataupun segalanya. Ulun mohon maaf karena kebenaran hanya datang dari Allah dan kekurangan datang hanya dari pribadi saya sendiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.